Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ningsih dengan NIM 8040180317. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya pada mata kuliah kecakapan antarpersonal. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu scamming? Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan ada beberapa orang yang belum tahu apa itu scamming. Scamming itu secara umumnya kayak kejahatan, penipuan melalui SMS, telepon, email ataupun media sosial lainnya. Di sini akan membahas apa itu scamming, ciri-ciri scamming, terus scamming itu ada apa aja dan lain sebagainya. Yang pertama, scamming. Scamming adalah jenis kejahatan cyber yang sering dilakukan untuk mencuri uang para korban, dan pasti Anda juga pernah mendengar istilah phishing. Itu merupakan salah satu jenis kejahatan scam. Scamming merupakan modus penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material berupa uang dan sesuatu yang berharga milik orang lain. Tak hanya di dunia online, aktivitas scamming juga terjadi di dunia nyata dan terus akan menyasar ke orang-orang yang lugu. Seperti yang Anda diketahui, banyak sekali platform media sosial yang digunakan setiap harinya dan membuat kejahatan scamming semakin marak terjadi. Selain itu, beberapa pengguna media sosial juga terkadang tidak hati-hati dalam membagikan momennya di media sosial, sehingga hal-hal yang tidak semestinya dibagikan melalui media sosial, yaitu informasi sensitif akhirnya dapat diketahui banyak orang tanpa memikirkan dampak yang diantaranya adalah scamming. Jika ditelusuri secara mendalam, sebenarnya scamming bisa terjadi karena kecerobohan pengguna atau kita sendiri. Misalnya ada pengguna yang memposting foto dan tidak memperhatikan bahwa ada kartu kredit yang nomornya terpampang jelas. Kita kenali ciri-ciri scamming. Yang pertama, berpura-pura menjadi orang atau perusahaan yang diketahui pengguna. Biasanya para scammer akan menghubungi pengguna dengan berpura-pura sebagai pemerintah perusahaan atau bahkan menjadi orang yang Anda kenal. Agar lebih dipercaya, mereka akan menggunakan identitas seperti asli agar memang terlihat terpercaya. Scammer menggunakan trik untuk mengubah nomor telepon yang muncul pada ID pemanggil di perangkat Anda sehingga nama yang Anda lihat mungkin tidaklah asli. Yang kedua, scammer akan mengatakan ada masalah atau juga hadiah. Scammer juga akan menghubungi Anda dan memberitahukan bahwa Anda sedang terlibat suatu masalah atau bahkan juga mendapatkan hadiah. Seperti contoh dalam hal ini, mungkin para teman-teman sering mendapatkan telepon ataupun SMS dari nomor yang nggak dikenal untuk modusnya dapat hadiah uang 500 juta gitu ya. Terus disuruh menghubungi nomor tersebut, dimintalah secara tidak langsung si scammer ini meminta data-data penting kalian. Yang ketiga, scammer akan menyuruh Anda bertindak cepat. Mereka tidak akan menyuruh korban untuk bertindak cepat sebelum berpikir. Jika Anda tidak menuruti kemauan scammer, mereka akan mengancam untuk menangkap Anda, melaporkan, mengambil surat perusahaan, atau mendeportasi Anda. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis scam. Yang pertama, phishing. Phishing adalah jenis scamming yang memanfaatkan kelengahan pengguna dengan mengirimkan email yang berisi pemberitahuan yang seolah-olah berasal dari perusahaan atau bank dan mengatakan bahwa Anda harus memverifikasi ulang akun menggunakan username dan password. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering tuh di ATM atau bank, jadi kalau ada mendapatkan modus seperti itu untuk memverifikasi ulang akun, username dan password, jangan dipercaya dulu. Lebih baik kalian tanya dulu ke orang terdekat di situ ataupun satpam atau bahkan karyawan pada bank tersebut. Yang kedua, auction fraud. Seseorang akan berpura-pura menjual sesuatu di website lelang, misalnya eBay, yang mana itu adalah penipuan semata. Dalam contohnya saja ada
orang yang menjual seperti mungkin tiket pesawat atau tiket kereta ya, tiket jalan-jalan gitu. Padahal tiket tersebut itu udah expired, udah nggak berlaku lagi. Tapi dijual ulang dengan harga yang murah di website ataupun aplikasi-aplikasi traveler kayak gitu. Kan biasanya kita sering ya tergiur sama yang murah. Nah, dan itu harus harus dipikirkan lagi, harus dicari kebenarannya lagi. Yang ketiga, donation scam. Perbuatan jahat scammer yang selanjutnya adalah memanfaatkan belas kasihan orang lain dengan mengaku sebagai penyintas suatu penyakit atau sedang membutuhkan suntikan dana. Nah, ini kita itu kayak merasa kasihan gitu dengan orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu, dan dia kayak membagikan brosur atau apa gitu ya, mungkin melalui sosmed, dan kita disuruh transfer pada rekening tersebut hanya mengatasnamakan dia sakit. Yang keempat yaitu threat scam. Scammer akan mengirimi Anda email dan mengaku sebagai orang yang bekerja pada perusahaan tertentu dan mengatakan bahwa Anda sedang mengalami masalah tertentu dan mengharuskan Anda untuk membayar agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang selanjutnya itu bagaimana cara menghindari scamming. Yang pertama, jangan membagikan informasi sensitif. Informasi sensitif seperti rincian kartu kredit, tabungan, atau ATM tidak boleh sampai tersebar ke orang-orang, apalagi melalui internet. Jadi ini bagi kalian teman-teman yang suka selfie ataupun foto dan backgroundnya itu ada mungkin kayak kartu identitas kita, KTP, ATM ataupun yang lainnya, saya harapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjaga privasi kita. Yang kedua, pastikan situs sudah aman. Scamming dapat terjadi setelah Anda mengunjungi suatu website. Bagaimana bisa? Misalnya Anda baru saja melakukan login menggunakan email dan kata sandi dan password di sebuah website. Kemudian ternyata website tersebut belum memiliki sertifikat SSL sehingga website tersebut belum aman. Sering kan ya kita masuk ke dalam sebuah website Google ataupun Chrome ataupun yang lainnya, kita disuruh untuk login ke website tersebut, padahal kita belum tahu tuh website tersebut apa, dan kita bisa saja diambil datanya melalui login surel kita tersebut. Yang ketiga, tidak membagikan kode OTP. Pernahkah Anda mendapatkan panggilan yang mengaku sebagai staff, misalnya Gojek, Grab, ataupun bahkan dari e-commerce dan lain-lain, dan meminta kode OTP yang baru saja dikirimkan ke perangkat Anda. Jadi lebih hati-hati untuk kita mendapatkan kode OTP tersebut. Kalau kita lagi daftar WA ataupun e-commerce yang lainnya, itu kan pasti ada ya kayak kode verifikasi gitu. Nah, itu jangan mudah untuk disebarkan. Yang keempat, atur password yang kuat. Gunakan password yang kuat dengan kombinasi rumit agar sulit diakses oleh orang lain. Karena si cracker ini bisa meretas data kita melalui password yang kita lemah. Seringnya kan ke teman-teman buat password itu tanggal lahir gitu ya. Nah, itu boleh tanggal lahir, cuma mungkin dikombinasikan dengan karakter yang lainnya. Yang kelima, jangan mudah menuruti perintah. Anda tidak boleh mudah menuruti apa yang diminta dan dipaksa oleh orang yang bahkan Anda tidak kenal saat melalui telepon. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Apa itu scamming, bahayanya apa, ciri-cirinya apa, dan bagaimana kita harus menghindarinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.